Ayat hari ini adalah Markus 1, ayat 9-11. Mari kita baca bersama. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Saya memberkati para jemaat yang hadir dalam ibadah subuh pertama di tahun yang baru ini, dan kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Perikop kemarin adalah perikop pertama dari Injil Markus. Karena tidak kita bahas secara khusus, saya hanya akan menyinggungnya sedikit sebelum kita merenungkan firman yang Tuhan berikan melalui perikop hari ini. Injil Markus 1 ayat 1 dimulai seperti ini. Karena kita sudah membukanya hari ini, mari kita cari ayat 1 dan membacanya bersama-sama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Amin. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Kata-kata ini terhubung sedemikian rupa. Melalui perikop 1 ayat 1 ini, tidaklah salah jika kita mendefinisikan bahwa Yesus Kristus adalah Injil itu sendiri. Kita dapat mendefinisikan bahwa Injil adalah Yesus Kristus. Tetapi jika ditanya lebih spesifik, apakah Injil itu? Tentu saja itu adalah Yesus Kristus. Tetapi apa dari Yesus Kristus yang dibicarakan? Itu adalah kehidupannya, pesannya. Pesannya tidak terdapat dalam perikop hari ini, melainkan dalam perikop berikutnya, Markus 1 ayat 19, yang merupakan proklamasi pertama yang diserukan Yesus saat memulai pelayanannya. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Firman ini dapat dikatakan sebagai inti dari pesannya. Jika diringkas, itu adalah kerajaan Allah. Dan seluruh kisah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus terkandung dalam satu kata ini, Injil. Injil Markus dimulai dengan menyatakan kedatangan Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Dan Markus, menurut teori prioritas Markus, biasanya dianggap ditulis paling awal dibandingkan Injil-Injil lainnya. Banyak ahli setuju dengan hal ini. Injil Markus ini berbeda dengan Injil Sinoptik Matius dan Lukas, langsung dimulai tanpa kisah masa kecil atau kelahiran Yesus. Kisah kelahiran dan masa kecil Yesus dapat ditemukan di Injil Lukas dan Matius. Injil Yohanes memiliki sudut pandang yang sangat berbeda, sehingga tidak termasuk dalam Injil Sinoptik. Ketika kita berbicara tentang Injil Sinoptik, pada dasarnya kita hanya merujuk pada Matius, Markus, dan Lukas. Mengenai gambaran umum, Anda dapat merujuk pada bagian depan buku I Worship yang menjelaskannya dengan baik. Bagaimanapun, jika kita melihat Injil Markus yang ditulis lebih dulu ini, kita dapat membangun kerangka atau standar. Injil Markus dimulai dengan menyatakan Injil Yesus Kristus dan berlanjut dengan kisah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan Tuhan, yang meluruskannya. Ibarat karpet merah yang tergelar sebelum tokoh utama muncul. Kemunculan Yohanes lebih menunjukkan efek karpet merah untuk tokoh yang akan muncul berikutnya daripada kemegahan Yohanes sendiri. Dan dalam perikop hari ini, tokoh utama akhirnya muncul. Sekarang, saya akan bagikan firman dengan judul Pembaptisan dan Pencobaan berdasarkan perikop hari ini. Perikop hari ini menunjukkan dua adegan yang terjadi di titik awal pelayanan publik Yesus, sang tokoh utama, dengan sangat singkat dan kuat. Pelayanan publik Yesus berarti kehidupan publiknya, yaitu pelayanannya telah dimulai. Permulaan sejarah keselamatan yang sesungguhnya, awal dari pelayanannya, disebut sebagai pelayanan publik. Dalam memulai pelayanan publik ini, ada dua peristiwa yang muncul. Peristiwa pertama adalah pembaptisan, dan yang lainnya adalah pencobaan. Biasanya, ketika kita membaca sampai adegan pembaptisan ini, di mana langit terkoyak, suara Allah terdengar, dan hadirat Roh Kudus turun, kita berpikir, jalan Yesus ke depan akan mulus. Masa depan yang cemerlang akan terbentang di hadapannya. Namun, Markus tiba-tiba membelokkan cerita. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Amin. Tepat setelah kemuliaan pembaptisan, datanglah pencobaan di padang gurun. Hari ini, melalui alur narasi ini, saya ingin kita merenungkan bersama pesan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama-tama, mari kita lihat perikop ini dengan saksama. Perikop hari ini, ayat 9 dimulai seperti ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Amin. Pada waktu itu, merujuk pada apa?
Dalam alur Injil Markus, itu adalah saat Yohanes memberitakan baptisan pertobatan, yaitu ketika pelayanan Yohanes mencapai puncaknya. Yesus datang di atas jalan yang telah disiapkan Yohanes, seolah-olah mengambil alih pelayanan Yohanes dan membuka pintu pelayanan publiknya. Dan satu fakta yang mengejutkan adalah latar belakang asal Yesus ketika ia dibaptis, yaitu ia datang dari Nazaret di Galilea. Menurut standar dunia, itu adalah daerah pinggiran, kecil, dan tidak ada yang istimewa. Saudara-saudari, siapa yang menyangka daerah di sekitar Seocheon ini akan berkembang seperti ini? Tempat yang kecil dan tidak istimewa. Namun Allah, kerajaan Allah, dimulai dari tempat yang kecil, dari tempat yang rendah. Selanjutnya, jika kita melihat ayat 10 dan 11, adegan ini benar-benar tampak seperti cahaya kemuliaan yang bersinar. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Langit terkoyak, Roh Kudus turun, suara terdengar. Allah memanggil Yesus, "Anakku yang kukasihi," dan menyatakan, "Kepadamulah aku berkenan." Di sini terkandung gambaran Raja Perjanjian Lama, gambaran mesianik. Saudara-saudari, jika Anda melihat Mazmur 2 ayat 7, ada firman seperti ini. "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepada aku, 'Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini.'" Amin. Ini adalah adegan di mana Allah menyatakan "anakku engkau" saat mengangkat seorang raja. Raja bukanlah makhluk yang memerintah sekehendak hatinya, melainkan seorang yang diangkat sebagai anak Allah untuk memerintah mewakili Allah. Setidaknya di timur dekat kuno, selain bangsa-bangsa lain, demikianlah halnya dengan Israel. Diangkat oleh Allah dan diakui sebagai anak Allah. Itulah sebabnya beberapa teolog menyebut peristiwa pembaptisan ini sebagai upacara penobatan raja. Sang raja telah muncul. Gambaran mesianik terkandung di sini. Sekarang sang raja telah muncul. Anak Allah telah dinyatakan secara publik. Maka wajar jika muncul ekspektasi. Kita tentu mengharapkan, mulai sekarang, Yesus akan melayani dengan sangat hebat, seperti seorang raja. Sekarang Yesus akan meraih kesuksesan demi kesuksesan dan melakukan pelayanan yang luar biasa. Namun, Markus segera membawa kita ke adegan berikutnya. Di ayat 12, kita lihat, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Amin. Kata memimpin yang digunakan di sini sebenarnya dalam bahasa aslinya bukanlah sebuah ungkapan yang lembut. Kata ini memiliki makna yang kuat, seolah-olah mendorong atau memaksa keluar. Yang mengejutkan, dicatat bahwa yang membawa Yesus ke padang gurun bukanlah iblis, melainkan Roh Kudus. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Amin. Markus tidak menyebutkan isi pencobaan itu, tetapi Matius dan Lukas menggambarkannya dengan cukup rinci. Jika kita melihat melalui Injil-Injil lain, dengan apa Yesus mengalahkan pencobaan, ia mengalahkannya dengan mengutip firman Allah, yaitu firman Perjanjian Lama. Gambaran Yesus mengalahkan pencobaan dengan firman memberi kita wawasan iman yang penting. Di sini kita dapat memperoleh wawasan iman yang penting. Saudara-saudari, Anda mungkin berpikir bahwa baptisan adalah puncak kasih karunia. Itu adalah saat untuk membuat komitmen baru dan memulai yang baru, bukan? Baptisan adalah kelahiran kembali, awal yang baru. Tetapi awal yang baru ini tidak menghilangkan pencobaan. Sebaliknya, seringkali pencobaan datang setelah berada di tempat kasih karunia. Anda pasti tahu betul makna baptisan. Meskipun kita juga mengadakan baptisan anak, baptisan memiliki makna kelahiran kembali, yaitu timbulnya pola pikir baru, komitmen baru, dan langkah menuju kehidupan yang berubah. Mereka yang pernah bertemu dengan Yesus masing-masing memiliki kenangan cinta pertama di dalam hati mereka. Ada yang bertemu Tuhan secara mendalam di tengah ibadah, ada yang di tengah doa, ada pula yang saat mendengarkan firman. Tetapi masalahnya adalah ini. Apakah pencobaan hilang setelah bertemu Yesus? Apakah pencobaan hilang karena telah lahir baru? Apakah lingkungan langsung berubah karena telah membuat komitmen? Tidak. Seseorang menerima kasih karunia yang melimpah di sebuah kebaktian. Namun dalam perjalanan pulang di mobil, sepasang suami istri bertengkar hebat. Nyaris seperti pertarungan bela diri campuran MMA. Seseorang mengalami kasih karunia yang mendalam. Namun ketika pulang ke rumah, suami yang selalu bertengkar tidak tiba-tiba berubah menjadi malaikat. Istri yang selalu mengomel tidak menjadi lembut dalam semalam. Kasih karunia bukanlah emosi yang mengabaikan kenyataan. Kita menyadari bahwa Allah tidak hanya menempatkan kita dalam perasaan mulia, tetapi Dia adalah pribadi yang membuat kita melewati padang gurun kenyataan.
Ayat 13 yang baru saja kita baca menyebut angka 40 hari. Dalam Alkitab, angka 40 ini sering muncul sebagai simbol waktu penderitaan, pencobaan, dan pelatihan. 40 hari, 40 tahun, 400 tahun. Ketika Allah membentuk umatnya, ia seringkali mengizinkan waktu di padang gurun ini. Namun ayat 13 menambahkan pernyataan yang lebih aneh lagi. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Menurut pandangan Yahudi, pemikiran Ibrani, sebelum kejatuhan, binatang liar tidak menyakiti manusia, dan malaikat-malaikat melayani Adam. Kita bisa merasakan hal-hal tersebut secara tersirat melalui kitab Kejadian. Mereka percaya demikian, dan Markus menunjukkan bahwa gambaran itu muncul kembali pada diri Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekadar orang baik, tetapi pribadi yang benar yang membalikkan kejatuhan. Karena Yesus adalah Adam yang akhir yang disebutkan dalam Alkitab. Adam yang pertama kalah, Adam yang akhir menang. Manusia pertama, Adam, jatuh di hadapan pencobaan. Oleh karena itu, desaret mesok. Tapi Yesus melawan pencobaan. Dan kemenangan yang diraih Yesus tidak berakhir sebagai kemenangan pribadinya, melainkan kemenangan itu berlanjut kepada mereka yang berpegang pada Yesus. Kita sering kalah dalam hidup di dunia ini. Ada saatnya kita jatuh. Namun, ketika kita memandang dan berpegang pada Yesus dalam hidup kita, Alkitab berkata, Yesus adalah pemenang, dan kita yang ada di dalam Dia, pada akhirnya akan turut menang. Saudara-saudari terkasih, hidup ini sepertinya dijalani sendirian. Tetapi, sebenarnya ini adalah perjuangan tim. Perjuangan tim bersama keluarga, bersama komunitas, dan yang terpenting, bersama Allah. Dan setiap hari kita memilih. Akankah kita berdiri di pihak kebaikan atau di pihak kejahatan? Akankah kita berdiri di pihak Allah atau di pihak iblis? Pencobaan bukan sekadar peristiwa yang menyusahkan saya, tetapi bisa menjadi tempat yang menunjukkan di pihak mana saya berada. Kembali ke perikop ayat 10. Ada ungkapan seperti ini. Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Amin. Kata ke atasnya di sini jika dilihat dari bahasa aslinya dapat diterjemahkan sebagai ke dalamnya, yang merupakan pernyataan bahwa Allah berdiam di dalam Yesus melalui Roh Kudus. Namun ironisnya, Roh Kudus itulah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk menghadapi pencobaan. Nah, ini poin pentingnya. Kehadiran Roh Kudus bukanlah tanda yang hanya menjamin kenyamanan. Roh Kudus tidak membuat kita hanya tinggal di tempat yang nyaman, tetapi terkadang membawa kita ke tempat di mana kita harus berjuang, ke tempat di mana iman kita akan diuji. Namun jangan lupa, meskipun Yesus tampak sendirian di padang gurun, perikop ayat 11 berkata demikian, malaikat-malaikat melayani dia. Amin. Bahkan di padang gurun pun ada pemeliharaan Allah. Di tengah pencobaan pun ada pertolongan dari sorga. Di tengah pencobaan pun Roh Kudus menyertai hati kita. Saudara-saudari terkasih, alur yang disampaikan oleh perikop hari ini jelas. Pembaptisan dan pencobaan. Pembaptisan, langit terkoyak, dan identitas Yesus. Siapa Yesus itu? Dinyatakan. Pencobaan, anak yang dikasihi itu Yesus dicobai di padang gurun. Dan ia mengalahkan pencobaan itu, dan malaikat-malaikat melayaninya. Kesimpulannya adalah ini, pencobaan bukanlah kegagalan dari kasih karunia. Sebaliknya, pencobaan adalah tempat di mana kasih karunia terbukti nyata, dan tempat di mana kita dibentuk untuk hidup oleh kasih karunia. Hari ini ada 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, setelah kasih karunia, pencobaan bisa datang. Jadi, ketika pencobaan datang, jangan hanya berpikir apakah ada yang salah dengan saya dan terjebak dalam pikiran negatif. Kedua, Yesus, sebagai Adam yang akhir, telah mengalahkan pencobaan. Saya percaya bahwa jika kita berpegang padanya, kita akan turut menang. Ketiga, Roh Kudus yang berdiam di dalam Yesus juga berdiam di dalam kita. Dan terkadang dia jugalah yang membawa kita ke padang gurun. Namun saya percaya bahwa di padang gurun pun pelayanan malaikat, pemeliharaan Allah tetap ada. Amin. Saudara-saudari, meskipun tahun baru telah tiba, apakah Anda masih melewati waktu seperti di padang gurun? Meskipun ini tahun baru, apakah Anda masih berdiri di hadapan pencobaan? Pandanglah Yesus, ia telah menang, dan ia adalah Raja yang membagikan kemenangan itu kepada kita. Hari ini, marilah kita semua berpegang teguh pada suara Yesus yang menyatakan, Aku mengasihimu. Berdiri teguh dengan firman, bahkan di tempat pencobaan, dan menjadi kita semua yang menang bersama Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan.